Baik, setelah kita memahami meta informasi, maka selanjutnya kita akan bahas beberapa karakter informasi lainnya. Yang pertama, informasi yang bersifat pengantar atau latar belakang. Kita bisa mendapatkan informasi semacam ini di kamus, ensiklopedia, atau sejumlah textbook. Kemudian untuk informasi populer, kita bisa juga mendapatkan dari media-media seperti surat kabar, majalah, TV, radio, serta berbagai media online lainnya. Untuk informasi yang lebih mendalam, misalnya informasi ilmiah yang berisi konsep atau teori, maka kita bisa mendapatkannya lewat terbitan-terbitan ilmiah seperti di jurnal, proseding, skripsi, laporan penelitian, dan sebagainya. Nah, untuk informasi yang terkait dengan data statistik, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, kita bisa mendapatkannya melalui sejumlah lembaga riset, biro statistik, atau lembaga-lembaga dari berbagai perguruan tinggi. Dan yang terakhir, karakter informasi yang terkait dengan dokumen resmi, peraturan, perundangan, itu bisa kita dapatkan dari berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Sumber informasi yang dipaparkan dalam slide ini, mungkin kita berpikir semuanya dalam bentuk fisikal. Namun ketahuilah, di era internet saat ini, kita bisa mendapatkan sejumlah sumber informasi ini dari internet. Sebagai contoh, untuk informasi yang bersifat pengantar atau latar belakang, itu kita bisa mendapatkannya di Wikipedia. Kita bisa menuliskan keyword apapun yang hendak kita cari, kita bisa atur penggunaan bahasanya, kemudian kita klik search, maka dia akan menyajikan berbagai informasi yang kita dapatkan. Kemudian bisa juga kita menggunakan dictionary dari Merriam-Webster. Saya menggunakan ini ketika saya hendak mencari definisi dari sebuah kata. Misalnya, saya ingin melihat atau memahami arti dari pandemik. Maka akan saya dapatkan informasi pandemik, sifatnya adalah kata adjektif, definisinya adalah, ini definisi yang pertama, kemudian definisi yang kedua, untuk pandemik yang berarti kata benda. Oke, kemudian informasi yang lain, saya bisa mendapatkannya lewat buku. Nah, buku-buku ini saya dapatkan dari Google Books. Misalnya, saya mencari informasi mengenai konsep of data mining, maka inilah buku-buku yang akan saya kelola untuk saya cari informasinya. Kemudian bisa juga kita bisa mendapatkan informasi dari Encyclopedia Britannica. Oke, inilah beberapa sumber informasi yang bisa kita jadikan sebagai target ketika kita hendak mencari informasi-informasi yang bersifat sekilas. Kemudian yang kedua, untuk informasi-informasi yang populer, kita bisa mendapatkan dari berbagai media massa. Ini contoh bentuk media massa online dari terbitan The Jakarta Post. Informasi-informasi yang ada di sini adalah informasi-informasi yang selalu berubah dalam tempo yang sangat cepat. Jadi dikatakan populer karena hanya bertahan tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Oke. Kemudian ada juga informasi dari korantempo.co. Ini merupakan bentuk digital dari Koran Tempo. Kita bisa mendapatkan informasi yang sama juga, sifatnya informasi yang populer. Kemudian untuk skala yang lebih luas, saya biasanya menggunakan Huffington Post. Huffington Post ini juga sama, informasi-informasi populer yang cakupannya cukup luas. Tidak hanya lokal satu wilayah, tetapi hampir di berbagai negara dia memiliki berbagai versi. Oke. Kemudian saya juga mendapatkan beberapa informasi sekilas yang cukup menarik dari Curiosity. Nah, Curiosity ini memaparkan berbagai temuan, berbagai fakta yang menarik yang bisa kita jadikan sebagai titik awal untuk melakukan penelitian atau sekedar ingin mengetahui sesuatu hal.
Ini misalnya, tumor ternyata bisa juga tumbuh gigi. Kita tidak tahu seperti apa detailnya. Kalau ingin mengetahui, tinggal kita klik, maka paparan berikutnya akan bercerita mengenai bagaimana tumor bisa menumbuhkan gigi. Oke. Kemudian selain media-media tersebut, media radio internet atau stasiun radio internet ini pun juga bisa menjadi jumlah informasi. Ini sejumlah radio internet yang berada di lokasi di Semarang. Oke. Selain berbentuk suara, sumber-sumber informasi yang berbentuk video seperti TED.com ini juga menjadi salah satu situs yang akan saya kunjungi ketika saya mencari sejumlah informasi-informasi yang saat ini sedang populer. Oke, untuk berikutnya lagi, apabila kita mencari informasi yang lebih mendalam, maka tentunya publikasi ilmiah seperti IEEE ini menjadi sasaran yang akan saya kunjungi. Dari sini kita bisa mencari berbagai tulisan ilmiah. Misalnya, saya ingin mengetahui mengenai visualization of programming. Maka saya akan mendapatkan sejumlah tulisan ilmiah yang terkait dengan seperti apa yang saya masukkan tadi. Oke. Hal yang sama juga bisa saya dapatkan di Digital Library ACM. Juga sama, kita bisa mendapatkan jurnal, majalah, proceeding, buku, dan sejumlah komunitas keilmuan yang sempit. Jadi ini special interest group, kemudian berbagai event conference, dan person-person yang bisa kita kontak untuk keperluan diskusi mengenai keilmuan tertentu. Sama juga misalnya, saya mencoba mencari informasi mengenai software visualization, maka ini yang saya dapatkan. Oke, ada artikel, ada riset artikel, ada keynote. Oke, ada banyak sekali informasi-informasi yang sangat mendalam kajiannya di dalam situs ini, Digital Library ACM. Ada juga Sign Direct, konsepnya sama, kita bisa masukkan keyword, nama penulis, judul, atau mungkin volume dan isu. Inilah yang kemarin kita sebut sebagai metadata. Dan yang terakhir, tidak kalah juga, kita bisa mendapatkan informasi lebih mendalam melalui artikel ilmiah, tetapi kita mendapatkannya di scholargoogle.com. Oke, di sini kita juga bisa mencari informasi-informasi tertentu. Oke, hampir sama seperti tadi. Oke, inilah beberapa referensi yang bisa kita jadikan sebagai sumber saat kita mencari informasi yang lebih mendalam. Kemudian terkait dengan informasi yang menyediakan keperluan terkait dengan data, kita bisa mendapatkan dari situs-situs berikut. Kita punya lembaga yang bernama Badan Pusat Statistik. Di sini kita bisa mendapatkan berbagai ilmu mengenai data mengenai sosial kependudukan, ekonomi, pertanian, dan berbagai hal. Ada juga kata data. Ini contoh yang sekarang sedang tren, yakni timeline dari kasus COVID-19 di Indonesia. Kita bisa mendapatkan data dari hari ke hari, berapa jumlah total kasus, berapa meninggal, dan berapa yang total sembuh. Tak lupa juga, kita juga masih punya data.co.id. Kita bisa mencari berbagai informasi yang kita butuhkan dalam bentuk dataset melalui portal ini. Kemudian jika kita ingin mendapatkan informasi data yang lebih luas, kita bisa mendapatkan dari World Bank Open Data. Di sini skopnya sangat-sangat luas, jadi dia mengklaim bahwa situsnya adalah situs pengembangan data yang bebas dan akses terbuka. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di sini.
Dan yang terakhir, kita juga bisa mendapatkan Google Public Data. Jadi kalau kita ingin mencari dataset lebih luas lagi, Google Public Data ini bisa memberikan kita informasi berbagai hal terkait dengan penyediaan data. Oke. Dan di bagian terakhir dari karakter data, tadi kita sebutkan juga data yang terkait dengan peraturan perundangan. Ya, hampir di semua kementerian tentunya menyediakan situs yang ada produk hukumnya. Dari sini kita bisa melihat atau mencari berbagai informasi terkait dengan produk hukum yang kita ingin tampilkan. Ini contoh dari Kementerian Sekretariat Negara. Kemudian ada juga dari Kemenkumham. Kita bisa lihat kalau ingin mencari informasi terkait dengan peraturan perundangan, kita bisa tunjuk pada submenu produk hukum. Oke. Untuk skala lebih luas, kita juga bisa mendapatkannya dari rule of law dari PBB. Juga banyak sekali informasi-informasi yang sifatnya peraturan secara internasional yang bisa kita dapatkan di sini. Contohnya, kalau ini standar proteksi lingkungan yang berlaku di Amerika, tetapi berdampak juga dengan produk-produk kita yang ada di Indonesia, beberapa mensyaratkan untuk memenuhi peraturan-peraturan lingkungan seperti yang tertuang dalam US EPA ini. Oke, demikian tadi sejumlah karakter informasi berikut dengan sumber-sumber informasinya. Oke, apa-apa yang tadi saya tunjukkan itu bisa dilihat di slide berikutnya. Ini alamat-alamat yang tadi saya tunjukkan, tetapi tentunya tidak hanya terbatas pada ini saja. Masih banyak lagi link atau layanan situs yang menyediakan informasi sesuai dengan karakter yang Anda inginkan. Yang data statistik tadi, kemudian yang dokumen resmi. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan karakter dan sumber informasi.